Ada kiriman nih. Wih, asik dong kalau gitu. Apa itu Kak Di? Dari Mas Halo. Mas Halo. Oh, kebetulan berarti. Sekalian deh kalau gitu kita mau ajarin untuk teman-teman yang mau kirim paket. Jadi gini, sapa dulu ya. Hai sahabat Tami dimanapun Anda berada. Kali ini kita ada di UKM Mendunia. Saking banyaknya yang tanya dan masuk pertanyaan, gimana sih Mi caranya kirim? Gimana sih kalau misalnya kita kirim ke Malaysia, ke Singapura, bisa nggak? Nah, caranya gini. Sama seperti ini kebetulan nih. Ini ada teman kita yang dari mana Kak Di? Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Jadi gini, di luar Surabaya nih ya, berarti di luar Surabaya ketika mereka mau kirim saja ke UKM Mendunia Center dengan alamat Surabaya Sweet Hotel, Jalan Pemuda nomor 33 sampai 37 Surabaya ya. Nah, untuk kupenya boleh Cak Lutfi, boleh Kak Diana, boleh Kak Ami. Oke? Nah, nanti kalau sudah sampai di sini nih bagiannya, nih Kak Lutfi yang nimbang dan lain-lainnya. Ayo Kak Lutfi ceritain deh gimana. Ya, teman-teman UMKM yang selama ini nanya, emang beneran kita bisa kirim produk ke luar negeri? Emang beneran ekspor mudah itu benar-benar bisa kita lakukan? Nah, mumpung ada kiriman dari Bojonegoro, kita bisa jadikan ini sebagai studi kasus ya, ya. Jadi ini adalah UMKM Mas Halo, produknya kita belum tahu isinya apa. Dia ini mau kirim ke Singapura. Jadi dari Bojonegoro ke Singapura, tapi harus transit dulu ke Surabaya. Karena apa? Karena di Surabaya nanti akan kita proses, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Pertama, kita akan timbang dulu. Paketnya kita timbang ya, ini timbangannya. Oke. Beratnya 4,9. Oh, catat dulu. 4,9 ya. Catatan. Tapi ingat, untuk pengiriman paket ada pembulatan ke atas. Jadi kalau 4,9 itu dibulatkan menjadi 5 kilo. Tapi jangan lupa untuk produk-produk tertentu itu kita harus tetap ukur. Sebetulnya semua produk sih. Cuman kenapa sih kita harus ukur? Karena kita akan menentukan volumenya berapa. Caranya adalah panjang. Ini panjangnya 40 ya Mi ya. 40 dikali ya. Lebarnya 30 ya. Dikali tingginya 25. Tingginya 25. 40 kali 30 kali 25 dibagi 5.000. Coba berapa Kak Di? 6. Jadi kalau tadi beratnya 5 kilo, sedangkan volumenya ketemunya 6 kilo, berarti maka kita yang pakai adalah yang paling besar, 6 kilo. 6 kilo. Kayak gitu ya. Jadi ada dua teknik pengukuran, dengan timbangan dan dengan pengukuran volume. Panjang kali lebar kali tinggi dibagi 5.000. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa catat. Kalau misalnya mau ada pengiriman, ada customer nih dari luar negeri, teman-teman udah tahu cara mengukurnya bagaimana. Produk-produk yang perlu ditimbang itu biasanya produk yang ringan tapi besar, kayak nih keripik, terus apa lagi nih? Ada rengginan, kerupuk, ringan tapi besar, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kami akan melakukan cross check terkait dengan isi dari paket. Kenapa? Kadang banyak nih yang agak-agak curang gitu ya. Bilangnya keripik, isinya kopi. Nah, biasanya yang seperti itu akan otomatis kena checking dari bea cukai. Untuk menghindari hal semacam itu, lebih baik kita cek dulu. Betul. Bukannya kita curiga ya, tapi kita justru ingin melindungi produk-produk dari UMKM yang akan dikirim ke luar negeri. Jadi kalau misalnya ada informasi yang memang perlu diperbaiki, kita akan sampaikan. Kayak gitu ya, Nia? Ya, betul. Mas Halo, teman-teman,
yang dari Bojonegoro. Kita buka ya. Ibu Bupati, Ibu Bakorwin, ibu atau bapak sih? Kalau Bojonegoro, Ibu deh kayak. bupatinya lah ya. Ini ada UMKM Yang sudah berprestasi berhasil. yang mengirim produknya ke luar negeri, ke Singapura. Kebetulan juga kemarin ikut acara Ikut kita acara. ya. Jadi Tanggal 16 kemarin. salah satu ini adalah yang ikut kelas kita, yaitu kelas ekspor, belajar ekspor. Oke? Oke, kita buka ya. Isinya apa gerangan? Bismillahirrahmanirrahim. Wih, keripik, benar. Nah, kan ternyata adalah bakso aci gledek pedas gila, merek Gorilla. Ada lagi bakso urat cewul. Cewul. Ada lagi usus crispy. Ini saya juga doyan nih. Ada lagi bawang goreng. Ini suka nyami nih, campurnya sama nasi, enak ini. Bakso aci sehot, apalagi jawara pedas. Nih. Oh, ini serondeng. Ini kayak bikinannya ini. Asik ini, ada serondeng. Ada apa nih? Ini apa nih? Ini kayak semacam bakso apa tahu ini? Tahu apa itu namanya? Keropok Tahu. tahu, keropok tahu. Aduh, ini pasti teman-teman diaspora, teman-teman orang Indonesia yang ada di luar negeri, teman-teman yang kerja di luar negeri, teman-teman yang sekolah kuliah di luar negeri, pasti kangen produk-produk kayak gini nih. Dan ini memang beberapa item yang sangat atau seringkali dicari oleh teman-teman diaspora dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Singapura, termasuk Brunei, Arab Saudi, yang disenangi produk-produk kayak gini nih. Termasuk nih Apa itu? bubuk jahe merah. Ini Nah. paling laris banget yang punya produk jahe merah nih ya. Ayo, karena jahe merah nih banyak disukai sekarang ini buat imunitas di kala pandemi. Oke, ada apa lagi nih? Ada Macam-macam ya. crispy. Jadi ini sepertinya satu kali pengiriman dari banyak Ada UMKM ya. macam-macam ya. Abon nih. Suka Nah, ini. Yang nggak Untungnya punya kita buka. gigi. Untungnya kita buka. Abon ini karena Termasuk- dia dari bahan daging, dia akan tergolong produk khusus ya. Produk khusus. Jadi nantinya kami akan ada perlakuan khusus untuk produk-produk yang berbahan dasar dari hewan, termasuk abon. Seperti itu. Sosis juga, terus apa lagi nih? Ada sosis, ada kopi, ada sambal. Sambal Itu juga. perlakuan khusus. Sambal yang basah. Termasuk ini tadi herbal nih. Nih, Kan masuk Herbal. kos hermal. herbal itu juga khusus ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa ada penggolongan beberapa jenis produk ya. Yang pertama adalah produk-produk umum. Produk-produk umum itu kayak batik, ekoprint, terus sepatu, aksesoris, itu produk umum. Jadi tarifnya tarif umum. Tapi kalau sudah masuk ke herbal, makanan dan kosmetik, itu tarifnya khusus. berbeda. Karena untuk negara-negara tertentu memang ada kebijakan yang agak rumit ya, Mi, Ya, karena ada juga larangan-larangan terbatas sehingga memang kita wajib untuk menyendirikan produk-produk tersebut. Dalam artian menyendirikan itu adalah produk itu dikemas dengan berbeda dengan yang umum gitu. Karena ya itu tadi, ada juga misalkan sambal takut ada kebocoran, takut nanti itu bau atau bagaimana. Jadi ada penanganan khusus. Oke. Khusus untuk kalau ini kan kebetulan Singapura ya, khusus untuk pengiriman ke Taiwan, apalagi musim COVID seperti ini ya, Mi ya, itu memang ketat banget ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin mengirim produk ke Taiwan, biasanya kita butuh yang namanya ARC. ARC itu apa? Nomor KTP sementara yang dimiliki oleh para pendatang yang sedang tinggal di Taiwan. Nih, Kak Di nih, yang pernah kirim ke Mana Taiwan. nih tadi kirim ke Taiwan nih. Nah, Gimana pengalamannya kirim ke Taiwan?
Selama ada ARC aman sampai tujuan. Dan nomor handphone harus. Nomor handphone pasti, nomor handphone orangnya. Oke. Ya. Nah, proses berikutnya nih. Proses berikutnya ketika kita sudah tahu berat dan volume dan juga klarifikasi tentang isi dari paket tersebut, yang selanjutnya adalah kami kemas kembali kalau Menurut ini, menurut sendiri ya tadi. klasifikasinya. Kalau memang tidak perlu dibeda-bedakan, kami akan kembalikan jadi satu. Tapi kalau misalnya perlu dibeda-bedakan, kami akan pisah-pisahkan. Kalau untuk kasus ini, karena mayoritas adalah isinya herbal dan makanan, itu akan kami jadikan satu, kecuali yang abon kemungkinan ya, karena dia berbahan dasar daging seperti itu. Nah, proses berikutnya adalah kami kemas kembali dan kami kirimkan ke negara tujuan dengan ekspedisi yang diinginkan oleh UMKM. Jadi kalau misalnya yang deket-deket nih, Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, biasanya kita ada ekspedisi khusus ya yang sudah langganan ke situ. Tapi kalau yang jauh-jauh biasanya kita pakainya DHL kayak gitu ya. Terus yang selalu ditanyakan, nyampainya berapa lama nih gitu. Kak Adi berapa lama ke Taiwan? 5-7 hari. Seminggu, paling lama seminggu. 5-7 hari setelah AWB diterbitkan. Apa itu AWB? AWB singkatan dari Airway Bill. AWB, Airway Bill tulisannya, Airway Bill. Itu adalah kalau kita gampangnya adalah nomor resi ya, nomor resi yang sudah dikeluarkan oleh pihak ekspedisi, yang kalau di UKM Express, di UKM Mendunia nih, kita bisa tracking secara online. Jadi proses tracking itu di situ benar-benar kelihatan paket kita nyampe mana nih, sudah nyampe Jakarta kah, atau sudah mulai terbang ke Singapura kah, dan status di Singapura pun itu beda-beda, sudah landing atau sudah diterima oleh si pembeli atau customer ya. Ingat teman-teman, ekspor mudah yang kita terapkan itu bukan yang kontaineran ya. Jadi kontainernya cuma segini nih, sekardus. Dan ingat, kita nggak pakai jasa ekspedisi yang dengan kontainer, tapi melainkan dengan perusahaan jasa titipan. Jadi servis yang dilakukan oleh UKM Express adalah door to door. Jadi paket ini diterima sampai ke depan rumah kayak gitu. Jadi si pembeli nggak perlu ngambil ke mana depo gitu. Jadi langsung diterima sampai ke alamat tujuan. Seperti itu. Jadi ingat, cukup mudah dan benar-benar mudah untuk bisa ekspor. Jangan takut UKM, untuk tetap kita show ekspor dan terkenal di dunia. Oke? Semangat buat teman-teman UMKM Bojonegoro. Terima kasih kepada Pemda Bojonegoro, Bakorwil Bojonegoro. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan UKM Mendunia. Semangat dan jangan lupa subscribe, like, share, serta komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini paket sudah dijemput oleh pihak ekspedisi. Jadi saya mau ke depan. Untuk ketemu dengan kurirnya ya. Nah, ini adalah UKM Mendunia Center, teman-teman ya. Nah, keren kan? Ini kantor kita. Lokasinya ada di Surabaya Suites Hotel. Nah, saya akan jalan ke depan menuju ke lobi untuk ketemu dengan kurirnya. Jadi teman-teman nggak perlu repot. Kalau yang ada di luar Surabaya, boleh dikirimkan ke alamat kami untuk kami bantu untuk mengirimkan ke luar negeri. Nah, saya sudah ada di halo Pak. Saya sudah ada di depan. Nah, lihat nih. Ya. Saya ke depan dari kurir ya, Mas ya. Nah, ini teman-teman dijemput sama kurir
Jadi yang kita kerjakan semuanya praktis dan otomatis. Dadah Mas. Nah, oke Mas. Halo ya. Ya, makasih Mas. Mari Bang. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bingung atau ragu, boleh tanya-tanya ke nomor nanti ada di bawah ini ya. Dia catat aja, nanti bisa ngobrol lewat WA. Oke. Saya pamit. Jangan lupa sebarkan informasi ekspor muda ini kepada teman-teman pelaku UMKM lainnya, supaya produk-produk kita bisa menguasai hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Dah, assalamualaikum.